Hai lovers. Ya, kali ini openingnya sedikit berbeda dari biasanya. Karena ini adalah hari terakhirku bekerja di Event Surabaya. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Alif, videografer Event Surabaya mulai tahun 2021 dan sekarang adalah hari terakhirku bekerja di Event Surabaya. Dan konsep kali ini adalah A Day in My Life with Me. Ya, selaku editor dan juga videografer Event Surabaya, aku akan membagikan keseharianku selama bekerja di Event Surabaya. Bagaimana cara aku mengatur waktu, bagaimana aku belajar, dan juga yang lainnya. Jadi pantengin terus ya videonya. Let's go. Nah, itu tadi keseruanku selama persiapan sebelum kerja di Event Surabaya. Kali ini aku mau berangkat kerja dulu. Kali ini eventnya ya itu ada di Citraland ya. Terus, udah ditungguin nih sama Sheila dan juga videografer baru yaitu Noval. Jadinya pantengin aku terus ya. Let's go. Ya, ini dia. Mereka sudah datang, Event Lovers. Ini ada Noval, videografer baru, dan juga ini dia Queen of Event Surabaya, saudari Sheila. Hai. Bukan Sheila Juwita ya. Itu Sheila ya. Sheila Juwita. Hai. Oke, kali ini aku akan pergi ke Citraland. Salah. Bukan Citraland. Oh iya, itu dia. Pantengin terus Event Lovers. Ya, pagi yang cerah dengan suasana yang rindang. Akhirnya kita lanjut ke pekerjaan. Selanjutnya mau syuting event, sebenarnya bukan event sih, ada acara, salah satu acara grand opening salon. Ya gimana keseruannya nanti aku mau shoot Sheila sama Noval, bagaimana mereka menghandle video event Surabaya. Oke, tungguin aja.
Ya, sekarang udah selesai. Itu tadi, aduh. Aku dapat cuci catok. Bagus kan? Cantik. Ya tadi keseruan eventnya, bukan event sih, lebih tepatnya visit. Kita ada kerja visit ya. Sekarang mau makan dulu, sekaligus kayaknya mau Q&A deh. Kita liatin aja ya, kita tungguin aja. Rahasia. Apa nih Q&A-nya nih? Rahasia, nanti kalian pokoknya ikutin terus. Ada with Alif. Oke, let's go. Tes. Sudah. Ya, sekarang aku ada di Joko Primer. Tadi itu sebenarnya mau di Babe ya interviewnya ya, biar Interview? bisa enak. Emang ini kantoran? Oh iya. Emang kamu ngelamar kerja? Oh iya. Ini apa namanya? Q&A. Sebelum aku cabut di event Surabaya, tadi udah ngeliat keseruanku kan di event sebelum aku kerja, prepare-nya gimana, pas aku kerja bagaimana. Bukan aku kerja sih, mereka ya, lebih tepatnya ya. Dia di sini tuh cuma jalan-jalan event lover. Ya. Jadinya saya sebagai badan pengawas lah kali ini. Badan pengawas dong, supervisor. Ya langsung aja. Oke. Si Ananda siapa? Sheila Juwita. Hai Kaila. Oke, kali ini bintang tamu podcast kali ini terus ya. Namanya Alif Pavi. Hai Lover. Doakan dia OTW jadi YouTuber event lover. Amin. Kayaknya sih. Amin ya Allah. Oke, gimana perasaannya last job hari ini? Ya merasa seneng juga sih, terus tertantang juga gitu. Kayak harus menghandle mereka ini. Menghandle mereka? Iya. Maksudnya gimana itu? Ya harus mengetahui bagaimana kayak peraturan ataupun mekanisme yang harus dikerjakan di Surabaya, apakah sesuai atau kan masih belum gitu ya. Jadinya mereka ini udah bagus sih sebenarnya, udah bagus. Alhamdulillah. Dan juga aku juga merasa seneng banget gitu. Ternyata pengalamanku yang dulu sampai sekarang dan aku bagikan ke mereka ternyata bermanfaat banget gitu loh. Sangat bermanfaat. Dia tuh udah kayak leluhur di IS gitu, event lovers. Kita tuh nggak pernah lihat dia itu udah kayak profesor gitu loh. Terus waktu dia detik-detik mau kelar tuh kayak dia ngajarin semua hal. Bahkan kita semua tuh kayak, wow, Alif ini ya, atau bukan Alif? Nggak ngerti lagi. Ya intinya aku bersyukur banget bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman ke mereka semua. Akhirnya apa yang aku dapat selama hampir 2 tahun di event Surabaya itu tidak sia-sia gitu. Dan banyak banget ternyata pengalaman yang aku dapat di sini gitu. Gitu sih. Dengar reaksi Alif merasa senang dan tertantang kayak barusan ini benar-benar mendeskripsikan dia senang banget kayaknya last job. Apa sebenarnya di IS tuh nggak berkesan ya? Kok kamu senang banget sih last job? Atau gimana? Coba nih dijelasin. Oh, bukan berarti nggak berkesan ya. Oke, gimana? Last job terakhir ini memberikan banyak arti gitu loh. Wow. Kalau misal apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan secara konsisten. Ini aku sambil makan ya. Oh ya, silakan banget. Apa yang kita lakukan secara konsisten itu Betul. ternyata membuahkan hasil gitu loh, secara tidak langsung. Dulu ngiranya itu kayak videografer itu ya cuman gitu doang gitu, kayak oh ternyata gitu doang. Tapi pas kita ngasih tahu tentang ilmu baru ke videografer baru gitu, kayak ternyata banyak banget ya ilmu yang udah aku dapat nih selama ini gitu kan. Kayak pengalaman juga gitu kan, bagaimana menghadapi penyelenggara acara, bagaimana menghadapi rekan juga sesama. Betul. Karena harus bonding ya. Iya. Kalau nggak bonding tuh videonya nggak akan bagus dan nggak akan Benar natural. sekali. Akhirnya kan ternyata dari banyaknya rangkaian itu menghasilkan sebuah persepsi bahwa pengalaman itu penting gitu loh. Dan dengan banyaknya pengalaman, maka bentuk dari ilmu itu sangat berguna gitu. Apa yang kita dapat kali ini gitu sih. Wow, super wise Alif. Wise. The wise Alif ya, event lovers.
Setelah hampir 2 tahun, Alip kayaknya jadi pribadi yang super wise, terus super professional in his job. Iya sih, ya. Keren banget. Wah, makasih banget. Udah besar kepalanya nih, kayaknya dia kalau naik motor helmnya nggak cukup. Wah iya, parah. Jangan dipuji. Big size. Oke, kalau aku pengen tahu sih, menurutmu apa sih yang bedain Alip sebelum masuk IS sampai Alip yang sekarang ini? Kayaknya kamu tadi cerita itu, kamu sekarang udah punya banyak pengetahuan, terus kamu merasa udah kemampuanmu tuh udah terasa banget berkat IS. Nah, apa sih apa itu namanya perbedaan yang kamu rasain sebelum dan sesudah masuk IS? Sebelum masuk IS itu, aku itu sebenarnya orangnya yang minder ya. Even lovers, aku sebenarnya itu minder banget ya sama orang gitu. Kayak nggak bisa ngobrol panjang gitu, nggak bisa. Terus selain itu juga aku orangnya pemalu, terus nggak bisa secara terang-terangan gitu. Harus ada yang ngajak ngobrol dulu gitu kan. Terus? Tetapi setelah di event Surabaya itu aku jadi belajar gitu. Kalau misal kita itu harus percaya diri gitu. Kalau misal kita nggak percaya diri ya, itu di hadapan para penyelenggara acara atau di hadapan banyak media kompetitor kita, itu terlihat di bawah banget gitu loh. Di bawah terlihat rendahan banget gitu. Tetapi dengan kita percaya diri, kita berani tampil di depan, berani mengambil momen-momen yang tertentu gitu kan. Dengan banyaknya kompetitor, mereka melihat bahwa kita itu as a profesional gitu kan. Profesional. Yes, that's true. Nah, akhirnya justru yang minder itu mereka. Betul. Karena kita itu hanya bermodalkan kamera yang lama, tahun pengeluaran 2000 berapa ini? 16 kalau nggak salah. Dengan mereka yang kamera-kamera yang baru 2023, 2024 atau yang terbaru gitu kan. Pak, udah terjun banget ya ke masa depan ya 2024. Tapi mereka itu masih belum percaya diri dengan gear yang dia punya, sedangkan kita dengan alat yang kita punya sendiri atau alat yang kita masih seadanya gitu kan, tapi udah berani percaya diri gitu, tampil mengambil momen secara langsung, tampil untuk bertanya secara langsung kepada narasumber gitu kan. Misal ada di sesi Q&A bersama produk atau event gitu kan, tapi kita berani tampil percaya diri. Nah itu kan jadi salah satu poin penting yang aku pelajari di event Surabaya gitu. Betul, pokoknya tuh pede aja, hantam aja ya medannya. Bener, banyak sekali medan yang kayak misal di event itu eventnya sepi gitu kan, terus diliatin banyak orang pas ngeliput gitu kan. Nah pasti di hati kecil kita itu pasti kayak berpikir bahwa gitu malu ya? banget, bener sekali malu banget, terus diliatin banyak orang. Tapi dengan banyaknya belajar, akhirnya kita tahu kalau misalnya kepercayaan diri itu penting gitu kan. Betul. Dengan banyaknya event atau banyaknya acara yang kita datangi, akhirnya ya percaya diri itu tumbuh sendiri gitu. Betul, bisa dilihat nih The Wise Alip setelah hampir 2 tahun di IS, jadilah dia seperti sekarang. Sering. Nah, kalau tadi aku dengar kayaknya kamu tuh udah melalui banyak perubahan ya setelah masuk IS. Boleh dikasih tahu nggak sih, Lip, apa yang bikin IS itu kayak berkesan buat kamu? Kayak ada nggak sih suatu momen yang kalau nggak ada IS kayaknya aku nggak akan jadi kayak gini gitu? Oh ada, jelas. Apa betul? Banyak sekali. Salah satu aja yang paling yang langsung merubah gitu kan? Ya apapun yang paling berkesan, yang paling apa ya bikin kamu kayak kalau nggak di IS aku nggak mungkin deh kayak gini gitu. Ini sih kalau luasaannya ya. Jadi di event Surabaya itu ya event lovers, kalau kalian tahu, pasti kalian semua tahu di sini itu para karyawan itu dibebaskan. Jadi untuk mengatur jadwal perkuliahan itu adalah yang utama, dikarenakan perkuliahan kan hal utama yang harus diprioritaskan kan. Jadinya kita itu bisa mengatur jadwal dan juga bekerja gitu loh. Fleksibel banget. Nah itu salah satu hal yang paling berkesan banget. Soalnya pasti di luar sana itu banyak yang nggak se-fleksibel ini. Iya. Pasti di luar sana. Adapun yang fleksibel itu pasti kayak part time job.
Iya. Jadi dia ambil side job kayak misalnya dia Apa buat tuh? poster. Oh, Buat kayak poster, desain gitu ya. desain di web yang udah terkontrol di luar negeri juga gitu kan, terkoneksi di luar negeri juga gitu kan. Jadinya banyak yang side job itu yang bisa fleksibel, tapi ini enggak. Di event Surabaya ini fleksibel banget. Jadinya kita bisa mengatur jadwal dan kita menyesuaikan jadwal kerja juga. Gitu sih yang paling berkesan. Dan itu menurutku hampir aku belum pernah nemuin sih, Lip. Benar sekali. Pekerjaan yang ramah untuk anak kuliahan. Jadi bisa Benar sambil sekali, kecuali barista. Nah, nah Itu pun barista harus ada shift iya, kan? shift juga gitu. Nah. Shift terus kalau misal shiftnya lagi ada kuliah pasti minta tolong temen buat ganti shift. Terus kita kerja lagi di shift itu. Itu kan nggak mudah ya. Iya. Harus nyocokin juga sama jadwal temennya. Sedangkan Iya. kalau di event Surabaya itu pokoknya ngedepanin kuliah kita. Jadi misalkan di saat itu kita ada perkuliahan, masihan atau apapun yang berbau tentang akademik kita, ya itu pasti kerjaan kita bisa di reschedule ya. Iya, benar. Selama itu tentang perkuliahan. Benar sekali. Terus next apa lagi? Next apa lagi? Loh, yang berkesan ini apa nih kira-kira? Yang itu tadi. Yang apa ya? Yang bikin kamu ngerasa kalau nggak di IS kayaknya aku nggak akan bisa kayak gini gitu loh. Kalau aku nggak di IS. Kayak contohnya nih, kalau nggak ketemu IS kayaknya aku nggak akan deh jadi sepede ini sekarang kayak gitu. Berarti sama kayak yang sebelumnya ya pertanyaannya. Atau kejadian misalkan kalau nggak di IS kayaknya aku nggak bisa nih lamaran cepet gitu. Gimana nih? Pasti ditonton sih sama itu sih. Nah. Ya mungkin kalau nggak di IS, aku nggak bisa ketemu banyak orang yang yang satu jalan atau satu visi misi gitu kan. Contohnya aku sebagai seorang videografer gitu kan, dulu itu masih videografer yang abal-abal gitu, kayak misalnya ngedit itu terserah, terus kayak ngambil shoot itu terserah. Tapi karena aku di IS, aku diajarin gitu kan, kayak bagaimana nih harus ngambil secara profesional, lebih terarah ya. Lebih terarah, betul. Sebelumnya dikasih tahu gimana kalau misalnya ngambil medan yang sulit gitu kan. Terus gimana bertemu sama penyelenggara acara yang ya ada politik resek gitu kan. Nah, akhirnya banyak pelajaran yang aku ambil di Surabaya sendiri gitu. Akhirnya ya itu tadi banyak sekali. Seperti yang pertama itu tadi, pelajaran tentang mengambil sebagai profesional videografer. Yang kedua juga sebagai apa? Yang fleksibel itu tadi. Oh iya, fleksibel, gitu. Kerja fleksibel. Ya, benar sekali. Kalau di luar IS nih, apa yang IS itu bantu untuk merubah hidup kamu? Tapi di luar IS. Di luar IS. Kayak misalkan nih, kamu kalau nggak masuk IS, Ya. kamu nggak akan jadi apa ya? Jadi mungkin nggak akan lamaran cepat. Yang apa ya? Yang sekiranya IS itu bawa makna di hidup sehari-harimu. Kalau aku nggak di IS secara eksternal ya. Udah ketawa duluan nih. Aduh. Apa tuh? Aku nggak bakal lulus cepet. Wow. Soalnya apa? Kenapa nih? Magangku di event Surabaya. Skripsiku di event Surabaya. Dua hal yang berkaitan dengan kelulusan. Itu event Surabaya? Event Surabaya semua. Jadi event Surabaya ini sangat membantu banget ya. Soalnya, Kok bisa sih? Iya, soalnya di kampusku UNESA itu mewajibkan untuk magang, adanya magang. Sedangkan banyak teman-temanku yang nyari magang itu kesusahan gitu kan. Benar. Sedangkan aku untuk magang gelombang 1 aja udah dapet gitu. Udah dapat jalur IS. Jalur event Surabaya. Terima kasih event Surabaya. Terima kasih IS. Jadi kalian nggak usah ragu kalau mau join IS ya. Jadi pantengin terus di IG-nya IS. Pasti nanti ada kayak join IS langsung daftar. Oke. Kayaknya seseru itu ya perjalanan hidupnya seru Alif sekali. selama masuk di IS. Iya. Bahagia? Oh, bahagia.
Nah ini tadi kita barusan pindah duduk event lovers, soalnya udah mulai gelap dan lampunya ada di situ. Terang ya sekarang? Terang sekali. Tetap kelihatan kan ini artisnya? Wah, bersinar. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin hal yang seneng-seneng aja nih. Tapi kan namanya hidup, ada di atas, ada di bawah. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa sedih atau kecewa gitu selama kerja di IS? Sedih. Awal-awal sih pas pandemi. Kenapa itu kalau boleh tahu? Wah, sedih banget sih. Soalnya pas pandemi itu. Job itu sebulan sekali, bayangin. Wow. Sebulan sekali. Terus? Selama 30 hari event lovers. 366 jam. Bener nggak? Emang iya? Oh, udah gitu belum? Tiba-tiba mendadak jadi profesor matematika dia ya? Itu cuma satu kali gitu loh, 1 bulan. Soalnya kan ya emang sedih banget sih itu pasti. Iya, saat itu pandemi juga gitu kan. Terus banyak penyelenggara acara yang membatalkan acaranya gitu kan. Terus banyak juga yang nggak menyelenggarakan acara. Lagi PPKM saat itu kan. Emang pandemi itu jadinya gitu ya? Iya, jadinya nggak banyak event. Terus jadi aku nggak bisa banyak belajar juga saat itu. Yang awalnya aku kepingin video kayak gini gitu kan, udah punya formulanya nih, udah punya formula buat video berikutnya gitu kan. Akhirnya nggak jadi gara-gara pandemi tadi. Loh, nggak berarti terrealisasikan. Masuk dari awal pandemi ya? Pas pandemi itu kamu masuk? Iya, pas pandemi masuk, pas PPKM. Oh, ya. Wow. Masih PPKM gitu-gitu. Terus untuk kecewanya, ya itu sih sama yang kecewa itu pas pandemi. Selain itu juga banyak sekali penyelenggara acara yang banyak mintanya gitu kan. Gimana tuh banyak minta itu gimana maksudnya? Banyak minta itu ya kayak misal harus banget ngikutin. Ini 2 lagu lagi harus kalian maju ke depan ngambil shoot, terus habis lagunya selesai kalian balik lagi gitu. Singkat banget ya berarti? Singkat banget, mana stage buat medianya kecil lagi. Wow. Kalau segini nih 3 orang paling. Dan harus cepet. Iya, harus cepet. Hektik Desek-desekan, iya. Di situ desek-desekan banyak media gitu kan. Harus ngambil momen. Kalau nggak ngambil momen, kita ketinggalan gitu kan, ketinggalan momen-momen yang bagus. Betul. Perlu gercep banget ya pasti. Gercep. Terus di rolling, habis ini influencer yang masuk, habis ini konten kreator yang masuk, habis ini media berita gitu-gitulah. Intinya ya kita dapat yang kayak gitu diatur-atur itu nggak enak. Mending kita yang ngatur daripada diatur gitu sih. Iya sih, pasti kan ada acara yang gitu ya. Bener sekali. Kan nggak semua acara itu kita bisa fleksibel ngerjain liputannya ya. Iya, benar. Kalau misalkan dari segi kerja timnya nih, ada nggak sih yang pernah bikin kamu kecewa? Kerja tim sih selama ini masih belum ada ya. Mungkin ya kalau awal-awal kerja tim atau awal-awal itu misal ada host baru seperti Sheila ini masuk gitu kan, harus retake beberapa kali gitu kan, bikin kesel banget gitu kan. Ya. Iya. Maaf ya. Saya memaklumi kalau dia ini masih belajar. Tapi bagus kok hasil videonya Event Lovers. Bagus. Kan? Siapa mentornya? Tada! Cuman kan pas itu kan kayak udah capek banget nih, udah berapa ya? 21 kali ya retake. Iya, pernah sebanyak itu emang Event Lovers. Karena emang harus adaptasi. Berlebihan. Tapi ya paling 5 kali gitu, 6 gitu kan. Terus akhirnya kan kadang itu kan kayak kesel gitu kan. Kok nggak bisa sih? Udah gini loh. Tapi kan namanya orang baru gitu kan. Kan namanya jadi guru ya. Iya. Harus sabar, harus banyak sabar gitu. Ya gitu. Oke. Kerja ya gitu. Kayaknya punya banyak dendam ini ya sama tim-timnya nih. Apakah iya? Oh iya. Apa iya? Oh, enggak dong. Enggak, aku enggak punya banyak Halo dendam. yang pernah jadi timnya Alif. Aku enggak ada dendam sama sekali. Enggak ada dendam, aku enggak pernah merasa kalau orang itu dia salah nih ke aku enggak pernah menjudge seorang seperti itu. Berarti selalu ini ya, selalu berkesan ya dengan setiap orang. Justru aku sendiri yang kadang introspeksi kalau misal aku ini salah apa enggak ya itu. Kadang gitu sih, kadang kepikiran kayak gitu. Udah kayak serasa tertekan gitu ya, kepikiran gitu. Mending kita down to earth daripada kita terlalu melambung tinggi. Betul. Gitu sih. Kalau nggak gitu kita nggak banyak belajar Event Lovers. Bener. Tuh, kan bisa kalian lihat sendiri kan The Wise Alif.
tiba-tiba tuh selalu kayak di ujung-ujungnya tuh ada wejangan gitu event lovers. Oke deh. Iya. Terus kalau kerja tim kan kamu dulu itu di tim sebelumnya pernah ada si Kayla sama Mas Rizal. Iya. Apa sih yang bikin berkesan kerja bareng mereka berdua? Pasti ada dong. Oh iya dong. Buat Mas Rizal nih ya. Halo Mas Rizal. Halo, Nah, Mas. sekarang aku beda banget nih Mas Rizal. Dulu kan aku pasti Sombong. diem gitu kan. Lip, Lip. Lip. Nah, sekarang Lip, ya, ada yang bisa saya bantu? Ada. Mas Rizal jangan kaget ya kalau lihat Alif kayak gini sekarang bentukannya. Paling berkesan dulu itu aku sama Mas Rizal itu masih malu-malu sih sebenarnya. Soalnya apa ya, tahu sendiri kan aku baru pertama kali masuk gitu kan. Namanya orang baru kan nggak mungkin langsung banyak tingkah gitu kan, Betul. banyak pola gitu. Enggak kan. sih, tapi aku waktu baru di sini aku udah rame. Mentormu siapa? Beda. Sombong dia. Ini nih Mas Rizal, sombong banget kan? Dulu awal-awal masih kayak sungkan gitu kan sama Mas Rizal. Terus ya tapi orangnya baik gitu. Itu sih yang berkesan pertama sama Mas Rizal itu. Enak banget itu diajarin gitu kan awal-awal harus gimana nih nge-shoot yang bener, terus yang lain-lain gitulah tentang videografi, tentang pereditan gitu. Next ke Kayla ya? Ya, Kayla. Anyway, sebelum move ke Kayla, Mas Rizal itu videografer sebelumnya ya? Oh ya, videograferku di atasku gitu kan. Iya, sebelum Alif. Ya. Terus sekarang move on ke Kayla. Kayla. Kayla itu kreatif sebelumnya. Tim kreatif. Sebelum menjadi tim kreatif, dia juga bisa menjadi host dulu. Keren banget. Keren Hai, banget. Kai. Siapa dong partnernya? Alif, lagi-lagi Alif. Emang sombong dia ya? Gini ya sekarang, besar kepala. Kalau aku sama Kayla sih nggak kerja ya, hitungannya kayak main. Gimana tuh? Coba jelasin. Apa Kayak akrab itu ya sama Kayla? Ya, secara tim akrab banget. Kalau misal kerja udah nggak bisa diragukan lagi. Dulu masih lemot banget aku nangkep untuk gimana dia konsepnya gitu kan, visi misinya itu gimana. Aku mau konsep kayak gini, Lip. Aku masih belum mudeng dulu, nggak ngeh gimana. Oh, konsep apa ya? Konsep apa ini? Masih lama ya? Iya masih lama. Terus habis itu setelah Mas Rizal keluar, terus aku sama Kayla dulu selama beberapa bulan gitu kan. Akhirnya aku learning, belajar sama pengalaman itu tadi. Akhirnya dia mau gini, ya udah aku tahu apa yang dia maksud gitu sih. Terus akhirnya ya mau akhirnya punya chemistry sendiri selama bekerja gitu sih. Jadi jatuhnya kayak main ya kalau udah akrab. Main, iya. Dulu itu masih ini 2 orang ya. jadi ya kalau nggak akrab susah ya. Iya, kalau misal kita nggak akur gitu pasti susah. Untungnya aku selalu akur sih sama Kayla gitu. Alhamdulillah. Orangnya bagus juga gitu kan. Pasti kamu nonton besar kepala, nggak usah besar kepala kamu. Iya Kai, kamu jangan besar kepala ya Kai. Nih, dia aja udah kepalanya besar nih kayaknya. Wah. Ntar aku edit kepalanya besar gitu. Udah melayang nih. Udah nggak ada dia di atas itu dia. Kamu nonton nggak usah senyum-senyum. Dia udah yang kayak aduh dipuji Ra sama Alif gitu. Seneng dia berkesan di hidupmu Lip sama Ya. Terus apa lagi nih? Nah, tadi kan udah nih Kayla sama Mas Rizal. Kamu masih tahu kan habis itu ke siapa nih ya? Oh ya. Sebelum Oh iya, emang udah tahu? udah Siapa? ke kamu kan? Sama siapa? Sama Novel kan? Betul. Ya. Gimana nih Tapi kalau- sebelumnya itu ada ini apa namanya? Ada Amel host Oh yang iya, dulu. betul. Itu nggak lama sih, nggak sampai setahun gitu Gimana kan. kesan-kesan kerja Bagus bareng? loh orangnya. Terus ya mungkin ada lain hal yang sekiranya nggak sejalan visi misinya, akhirnya ya dia keluar sendiri. Akhirnya ketemulah mereka berdua. Halo si Sheila dan juga si Nova. Sebelumnya Hai, si Sheila. Novel ada di balik Event Lovers. Ya, selama kerja sama Sheila ya, aku sih belum pernah menemukan sesosok host atau sesosok partner yang secerewet dia. Sumpah. Emang cerewet banget Cerewet ya? banget.
Kamu aja ya nggak ngerasa. Aku nggak sadar. Ada banget jujur. orang kayak gini nih, dia nggak ngerasa dia itu cerewet, tapi bagi kita cerewet banget, lupa. Tapi bagus banget. Gimana? Dalam sebuah pekerjaan, seorang yang aktif gitu kan, itu bisa membangun suasana dalam kerja gitu kan. Alhamdulillah. Suasana yang aktif juga akan mendapatkan reaksi yang positif gitu kan. Kadang kalau kita suasananya pasif, suasana yang diem-diem aja gitu, kayak nggak ada komunikasi yang enak buat diobrolin gitu kan, akhirnya nggak ada apa ya, suasana yang terbangun gitu kan. Tapi dengan adanya dia, kamu harus lama sih di sini, biar kamu mengaktifkan suasana terus di event Surabaya. Ya emang begitu Tapi ya. gara-gara dia di sini, akhirnya kan suasana dalam liputan itu jadi ceria, jadi happy gitu kan. Jadinya ya berbeda dengan dari yang lain gitu kan. Gitu. Alhamdulillah. Gitu sih. Wah, aku tuh biasanya dihujat nih sama dia. Wah. Hari ini aku dengar dia memuji aku. Nah, Wow. minusnya dia. Iya lah, terus, Langsung ya di counter ya. Terus kalau Noval nih. Oh ya, si Noval ya. Hai Val. Hai, bilang hai dong. Oke. Noval. Untuk mungkin masih dalam tahap pembelajaran ya. Ya gak apa-apa, bagus. Kalau dia mau belajar terus gitu kan. Jadinya nggak ada kata lelah untuk berhenti belajar gitu kan. Kadang kita itu kalau udah merasa di atas gitu kayak gak mau, ngapain sih belajar pengalaman baru, ngapain belajar hal yang baru gitu kan. Tapi kalau misal kita udah di atas, kita harus menunduk gitu kan. Seperti teori tanam padi. Betul, semakin Ya. berat padinya. Enggak, bukan semakin berat. Bukan. Salah ya. Bukannya itu ya. Ya, pokoknya semakin tinggi akarnya itu semakin Pokoknya semakin tangkainya tangkai. itu harus semakin menunduk gitu kan. Semakin merunduk. Ya. Pokoknya jadi pribadi yang selalu kosong isi gelasnya. Ya. Supaya bisa terus diisi Benar knowledge dan banyak hal lainnya. Benar sekali itu tadi. Kayaknya kamu berarti udah ketemu banyak orang ya di IS dan juga udah ganti tim juga. Benar sekali. Udah terbiasa nih dengan kata-kata people come and go. Oh ya. Nah, aku nih pengen nih kali ini nanya tentang dirimu sendiri. Balik lagi tentang diri sendiri. Iya. Menurut kamu, selama di IS, apa sih yang kamu rasa dirimu tuh masih lemah perihal kerjaan di IS? Kayak kamu tuh, aku masih kesulitan sih kalau mau ambil gambar dari atas. Oh, aku nggak bisa nih teknik videografer yang kayak gini. Oh, aku nggak bisa nih kerja kalau misalkan situasinya kayak gini. Gimana? Kesulitan ya. Kerja dalam teknis ya, secara teknis. Secara teknis dan apapun soal IS. Even itu kamu soal kreatif yang misalkan aku nih bete, terus aku diem sama kamu. Kamu nggak bisa kerja kalau kayak gitu. Boleh. Enggak sih, disampaikan. kalau rekan kerja nggak ada. Mungkin secara teknis aku ke penyelenggara acara, aku nggak bisa ngomong segamblang kayak Kayla gitu kan. Dia ngomong ke sesama penyelenggara acara, ngomong gimana konsepnya, highlightnya gitu. Itu kayak gampang banget gitu kan. Pas aku ngomong kayak emang gitu kok, perlu belajar emang ngomong sama orang. Iya, kayak terbata-bata gitu kan, ngomong sama orang yang lebih tua. Itu mungkin yang sekarang sampai sekarang itu masih kurang gitu kan. Kemarin pas interview juga banyak gitunya. Jadi ke bawah ya? Iya, jadi ke bawah gitu kan. Makanya itu tadi pas salon tadi itu kan, akhirnya aku mau mencoba memberanikan Ngobrol. diri gitu kan, ngomong kok ke orang yang lebih tua, ke penyelenggara acara langsung kalau misal apa yang mau di-highlight mungkin ada promo atau apa. Nah, itu Ada akhirnya request. ya mungkin itu terlalu telat ya buat aku untuk belajar. Iya, mungkin. tapi nggak apa-apa. Iya, tapi Nggak nggak ada apa-apa. kata terlambat. Bener, mencoba dulu. Betul. Mungkin yang sekarang penting berani. masih belum. Mungkin next berikutnya aku bakal meningkatkan lagi gitu sih selama aku gitu. Berarti karena di IS kamu jadi bisa berani ya ngobrol sama orang. Oh ya, sangat
Sangat berani. Sayang banget nggak sih sama event Surabaya nih? Oh, sesayang itu. Nggak beres kan? Enggak lah. Coba kira-kira dia bohong apa nggak nih event lovers? Kayak gini, Bong. Gini, Tulus Bong. nggak nih? Enggak dong. Ya alhamdulillah, semoga selalu Ya. sayang ya sama Ya, IS. sekali. Nah, karena kamu sayang nih sama IS, kira-kira perjuangan apa yang menurut kamu yang sampai tak bela-belain nih demi IS aku ngelakuin kayak gini? Apa tuh sama kerja di IS? Ada nggak? Pasti ada dong. Ada. Ini salah satunya aja ya. Mm-mm. Menyumbangkan ide. Itu. Contohnya. Oh, banyak sekali. Atau kamu baru-baru ini aja yang sumbang ide itu? Baru-baru ini. Contoh kasusnya baru-baru ini aku menyumbangkan ide untuk mengganti HP Samsung ke iPhone. Fix. Itu keren banget. Ini permintaanku ya, Mas Riki. Mas Riki. Ini permintaanku. Harus wajib mengganti HP Samsung ke iPhone. Wajib, oke? Wajib. Kenapa? Kenapa? Kok wajib? Oh, banyak sekali faktornya. Kayak misal penguploadan dari media sosial itu berbeda banget. iOS Hasilnya. sama Android itu beda banget. Kalau Android itu kadang pecah di iOS. Kalau iOS, meskipun di iOS maupun Android itu nggak ada pecahnya sama sekali. Pixelnya sama, megapikselnya sama. Terus selain itu juga kejernihan sama ketajaman kamera itu beda banget. Di iOS itu ketajamannya kameranya pas, nggak berlebihan, nggak seperti di Android. Di Android itu kadang kulit kita Jadi putih gitu. kelihatan putih ya, nggak kelihatan natural. Jadinya kayak apa ya? Misal kulit kita ini kuning, di Android itu kulit kita jadi putih, tapi di iOS enggak, tetap kuning. Sama seperti sama seperti megapikselnya kamera, kurang lebihnya seperti itu. Terus Oke. juga perkembangan iOS yang lebih tinggi ya, jadi ya banyak juga yang kayak merekomendasikan pakai iOS. Pakai iOS. Iya. Dari soal Q&A sampai review device nih. Emang nih ya, terbukti kan? Itu yang sekarang, yang dulu banyak sekali ide-ide seperti video visit. Nah, itu aku ngasih ke event Salah satu Surabaya. pencetusnya. Salah satu pencetusnya. Terima kasih. Keren, tepuk tangan. Nah, itu video visit. Kayaknya kamu tuh cerita sampai bisa kelihatan nih binar matamu. Wah, iya dong. Bangga banget aku. Nah, keren loh tapi Fan Lovers, dia kan videografer nih. Di akhir masa perjalanan kerjanya, dia tuh mendadak jadi kreatif. Yang mana kita semua tuh kaget, karena kita nggak pernah ngeliat dia kayak gitu. Even aku aja nih, sebagai tim kreatif baru, aku tuh sampai di-handle sama dia. Wah, makasih sekali guys. Secara nggak sadar, secara nggak langsung. Kayak keren banget, kayak Makasih, dia Stella. membawa peninggalan di akhir-akhir masa kerjanya. Peninggalan. Kan emang harus gitu, membawa Untung nggak kesan. warisan ya. Kalau kamu bilang warisan, wah udah kayak orang meninggal. Kau tuh belum balik, ya Allah, jangan dong Lip, kamu masih mau nikah Lip. tinggal tangan kontrak udah. Tapi kan warisan tuh juga nggak selalu barang ya, kamu Iya. udah memberikan warisan ilmu, Benar warisan sekali. memori. Benar sekali. Gitu. Iya, benar sekali. Ya benar sekali. Gak terasa banyak banget ya. Gak terasa. Boleh nggak sih kilas balik? Ini kan mau akhir-akhir nih. Iya. Kilas balik tentang IS, tentang kamu di IS gitu. Kilas balik. Mm-mm. Aku dulu itu orang yang masih belum percaya diri dengan orang lain gitu kan. Dulu itu masih kayak malu gitu kan. Gimana nih tanggapan orang gitu kan. Sekarang dengan perubahan yang begitu besar gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya ya apa yang malu gitu kan. Orang semuanya ini sama. Sebenarnya apa yang di pikiran kita itu nggak terjadi gitu loh. Kayak misal aku mau ngomong ke Sheila tentang pekerjaan gini. Dulu itu masih mikir kayak misal, wah dia ini enak nggak ya, kayak takut nggak ya orangnya kayak ini, kayak gimana gitu. Ternyata enggak gitu. Apa yang ada di pikiran kita itu nggak perlu terlalu dipikirin banget gitu kan. Jadi nggak perlu terlalu overthinking. Iya, gitu ya. bener. Akhirnya ya udah. Sekarang udah langsung aja kalau mau ngomongin aja gitu. Kalau misal kayak sesuatu yang request gitu kan. Misal aku mau request video kayak gini.
Nah itu langsung ngomongin aja, nggak perlu malu itu. Dulu masih malu-malu, masih kayak masih Kayak stranger Iya. banget gitu Wah, loh iya, sama Lovers. parah. Tapi ternyata sekarang tuh bisa alhamdulillah bisa get along. Jadi Iya. ngobrol ya udah, tinggal ngobrol aja. Benar Kadang sekali. yang di pikirannya tuh cuma asumsi aja, itu Iya. nggak beneran gitu. Ya bener. Ya bener kayak gitu. 2 tahun di IS, jadilah dia seperti sekarang. Cering. Sering.